Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan blog dengan Laravel 8 dan kita akan melanjutkan untuk memasang template ke tampilan blog yang akan kita buat. Kemarin saya nemu template free yang dibuat pakai Tailwind dan tampilannya simple tapi juga bagus. Kita akan coba pasang ini di blog yang akan kita buat nanti. Jadi nanti ada ini home-nya, kemudian ada ini detailnya nanti seperti apa. Kalau kita lihat di sini cuma ada home dan juga untuk halaman detail postnya. Baik, kita akan mulai. Kita jalankan project kita. Dan kita buka dengan Visual Studio Code. Nah, selain itu kita juga harus menjalankan ini npm run watch. Jadi biar setiap perubahan di tampilan nanti akan otomatis ke build atau ada perubahan langsung. Oke. Ini tampilan sebelumnya seperti ini, home-nya. Kemudian berikutnya adalah kita akan bikin URL atau routing baru untuk blog. Misalkan aja nanti kita tambahkan blog seperti ini. Nanti tampilan blognya, ini untuk home-nya seperti ini. Baru nanti ketika detailnya beda lagi untuk tampilan artikelnya. Tapi kemungkinan untuk kali ini kita akan bahas di yang penting kita bisa masang template ini dengan Inertia JS tentunya yang udah kita install sebelumnya. Kita Inertia view, pakai view. Terus untuk detail untuk halaman detailnya mungkin kita bahas di lain waktu. Baik, yang pertama kita akan bikin controller. Kita akan bikin controller, make controller, misalnya block controller. Kita lihat kita sudah dibuatkan block controller di sini. Kemudian kita bikin routingnya di routes, kemudian web. Nah, misalnya di sini kita buat routing baru, route get block, kemudian ini. Nah, di sini agak berbeda untuk Laravel 8, kita harus memanggil secara eksplisit kelasnya dan juga metodenya di sini. Kita kasih nama misalnya
post seperti ini. Oke, di sini ada error karena kita perlu import juga di sini. Dan metode index belum kita buat. Kita buat di sini. Nanti kita akan, nah berikutnya adalah kita siapkan datanya dulu. Kita akan panggil data posting, kemudian post, kemudian get. Post model perlu diimport di sini. Oke, sudah. Mungkin kita perlu cek pakai apa ya? Biar lebih enak lihatnya JSON-nya. Kita coba. Nah, saat ini responnya seperti ini. Sesuai dengan yang ada di database kita. Ada 2 record, ada 2 postingan. Nah, cuma nanti kita butuh data yang lain selain data posting ini. Yaitu kalau kita lihat dari template yang kita akan pakai, di sini kita butuh kategori juga. Kemudian kita juga butuh user atau penulisnya juga. Nah, di sini kita sekalian tampilkan di sini. Jadi kita bisa tambahkan, kalau di sebelumnya cuma postingan, kita bisa tambahkan usernya ini. Ini karena kita sudah relasikan antara posting dengan user sini. Kita coba responnya apakah berubah. Oke, user muncul. Kemudian kita juga butuh kategori. Nah, kategori di sini adalah many to many. Coba tampilkan. Apakah muncul? Ya, muncul di sini. Nah, kita juga bisa sederhanakan ini. Fill-nya yang kita pengen saja, misalkan untuk yang user ini kita cukup perlu ID, kemudian name, kemudian ini misalnya. Kemudian untuk yang kategori juga cuma butuh ID atau mungkin cukup slug dan name. Kita cek.
Oh, ada error. Oke, ini ternyata bukan kolom tabel. Sudah otomatis ditambahkan di situ. Jadi lebih sederhana tampilannya. Baik, ini datanya sudah cukup saya kira. Nah, di sini kita akan pertama kita akan membuat layoutnya dulu. Jadi nanti kita akan melakukan inersia. Nanti kita akan menggunakan seperti ini. Kita import dulu inersia. Kemudian nanti rendernya akan seperti ini. Return, kemudian inertia, render, misalnya post, kemudian index kayak gini, atau block ya, kita ganti block, kemudian index, kemudian datanya seperti ini. Kita cek, nah, di sini akan error. Kalau kita inspect, nah di sini dia akan mencari modul ini. Nah di sini karena kita perlu membuat file Vue.js di resource, kemudian JS, kemudian page di sini. Kita coba misalnya, nah foldernya harus sesuai dengan yang kita definisikan tadi, yaitu blog sini. Kemudian kita buat index.fu. Kemudian di dalamnya kita juga isi sederhana dulu. Kita nyontek tempat lain. Nah, kita coba kita coba ngopi dari sini misalnya. Kita ganti ini. Kemudian welcome-nya kita ganti misalnya blog post kayak gini. Berarti ini nggak perlu lagi. Kita coba cek. Error. Oke, ini seperti karena beda path atau beda direktorinya, jadi cara pemanggilannya harusnya beda. Nah, seperti ini harusnya. Kita coba cek. Oke, sekarang nggak ada tampilan karena ini ternyata layoutnya harus menggunakan login dan seterusnya. Untuk kita ngecek, kita coba pakai routernya, kita pindahkan atau kita tambahkan middleware seperti ini biar sama dengan yang default bawaan sebelumnya.
ada login, kemudian kita coba masuk. Error. Oh. Nah, seperti ini. Kalau kita menuju ke blog, dia akan muncul blog post kayak gini. Sebelumnya error karena memang di sini ada komponen-komponen yang dia butuh informasi login user. Jadi layout app layout ini, app layout yang di sini, dia butuh informasi-informasi login user. Makanya tadi ada error ketika kita tidak menambahkan middleware autentikasi sanctum. Nah, kita pengen blog ini tampil tanpa login. Jadi harusnya seperti ini. Dan saat ini kita coba logout, kemudian kita balik lagi ke blog. Nah, dia error seperti ini. Berarti kita perlu bikin layout baru untuk blog ini. Dan defaultnya untuk inersia ini, ketika kita tidak mendefinisikan layout tertentu, dia akan otomatis mencari app.php di sini. Source, kemudian view, kemudian app.php di sini. Nah, kita akan bikin beda. Jadi ini biarkan di sini, biarkan untuk nanti mungkin untuk tampilan dashboardnya dan seterusnya. Kita akan untuk memastikan apakah dia memang benar manggil ini, kita coba cek, kita rename misalnya, dan kita refresh. Nah, ini akan error. Berarti memang benar dia akan memanggil ini inersianya secara default. Kita akan bikin baru, misalnya saja kita copy dari sini. Kita akan bikin baru yang namanya blog.blade.php. Nah, cuma di sini kita perlu menyesuaikan dengan aset-aset dan juga HTML dari template yang akan kita pasang di sini. Jadi mungkin teman-teman download dulu. Nanti akan saya taruh linknya untuk download ini. Saya sudah download sebelumnya. Tailwind ini. Nah, di sini. Nah, di sini kita harus sesuaikan Nah, yang pertama ini kelasnya kita sesuaikan juga bodinya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita untuk mengubah biar khusus untuk blog ini menggunakan custom layout yang kita buat. Di sini ada keterangan. Kita bisa set root view. Jadi kita bisa seperti ini. Kita taruh di misalnya di mana ya? Kita kembali ke blog controller, kemudian misalkan kita bikin fungsi construct di sini, kita taruh di construct.
tambahkan seperti ini. Jadi untuk yang controller ini nanti akan menggunakan layout blok yang kita buat baru. Misalkan kita coba ubah. Nah, dia akan mencari blok ini karena kita memiliki blok layout. Jadi harusnya sekarang udah nggak error. Tapi untuk JavaScript-nya atau Vue.js-nya masih error. Nah, berikutnya adalah ini kita hilangkan dulu aja. Jadi nanti harusnya di sini bukan app layout tapi block layout. Di sini juga block layout. Jadi kita hilangkan saja dulu. Nah, block layout-nya ini berarti di sini harusnya juga block layout. Nah, kita perlu bikin block layout.foo. Nah, seperti ini. Tapi ini error karena kita belum buat. Nah, kita akan duplikat dari sini, kemudian kita akan hapus yang tidak perlu. Sepertinya banyak banget. Kita coba bikin dari awal aja. Block layout.foo. Kemudian kita awali dengan template kayak gini. Nah, kita coba copy yang bagian navigatornya dulu. Oh, kita tes lah. Tes. Nah, sekarang muncul seperti ini. Block layout artinya layout kita sudah dibikin, tinggal kita menyesuaikan tampilannya dengan template yang kita pakai nanti. Baik, jadi kita kembali ke block bleed-nya di sini. Ini bawaan Laravelnya. Kita akan sesuaikan dengan template yang akan kita pasang. Contohnya di sini fontnya, kalau Tailwind-nya kita bisa pakai CSS yang udah bawaan Laravel karena menggunakan framework Tailwind juga, sama dengan template yang kita pasang. Kita cukup panggil yang nggak ada dulu aja. Misalkan untuk font, ini kita taruh di sini. Ini kita hilangkan. Kemudian yang lain kita perlu ini Alpine.js dan juga font awesome untuk iconnya. Kita taruh di sini misalnya. Nah, di sini berikutnya kita akan coba pasang untuk yang bagian navbarnya di sini. Navbar dan juga top navbar. Oke, mungkin sampai di sini.
kita taruh di uh, block layout.foo. Kita taruh di sini. Oke. Ini karena kita harus ada div-nya, dia tidak support ada multiple root kayak gini, jadi kita bisa tambahkan div biar rootnya adalah div ini. Kemudian ini kita geser, di sini kita tutup dengan div juga. Oke, sudah. Masih ada yang merah-merah, kita cek apa yang error. Oke, ini karena typo saja ternyata. Ini kita lihat. Oke, sekarang udah muncul tampilan untuk headernya, tapi masih ada error karena kita belum bikin indeksnya. Nah, di sini ada error. Oke. Open. Apa itu? Ini kita hilangkan saja dulu. Ada error di sini. Kemudian ini kayaknya untuk mobile-nya. Ya, kita hilangkan dulu biar nggak error. Oke, sudah nggak ada error. Nah, berikutnya adalah bagian ini bagian navbarnya, kemudian ke bagian kontennya. Kita coba. Nah, di sini ada, coba copy dari sini sampai sini. Kita coba tambahkan. Ini kita hilangkan aja dulu. Oke, tampil seperti ini. Nanti di sini adalah yang bagian dinamis. Ini ada sidebar-nya. Dan ini untuk bagian artikelnya, list artikelnya, nanti kita kosongkan kayak gini. Seperti ini. Nanti kayak gini, ini dinamis sesuai data yang kita ambil dari database. Nah, di sini
biar kita nanti untuk bagian di sini adalah render dari index.view di sini yang kita buat, maka kita perlu tambahkan seperti ini. Ada main dan seperti ini. Kita copy aja ini, kita taruh di sini. Sekarang hilang, nggak muncul karena kita belum lanjutkan untuk yang Vue.js-nya di sini, untuk yang Vue di index block, karena dia nggak ada tampilan sama sekali. Kalau kita isi seperti ini, index block misalnya, nah dia akan muncul di sini. Nah disinilah kita nanti akan isi dengan blok artikel. Kita coba copy dari sini satu aja, kita copy dari sini satu, kita taruh di kita taruh di sini. Kita coba bentar, ini block layout sectionnya udah, berarti kita ambil artikelnya di sini, kita save dan kita refresh. Nah di sini muncul, tapi ini masih statis, kan kita belum ngambil data dari database. Nah di sini tadi kita sudah render ini dan juga ngirim data post, yang mana ini adalah ada 2 postingan yang kita punya di database. Jadi harusnya nanti kita memiliki 2 postingan di sini. Nah, caranya adalah kita looping di block index.view-nya di sini. Cara loopingnya adalah saya agak masih ini juga karena baru kali ini belajar Vue. Loopingnya adalah menggunakan v4. Nah, di sini yang kita looping adalah post in post kayak gini. Kemudian key-nya adalah kita perlu kasih key ini. Key-nya adalah post.id misalnya. Kita coba cek. Error. Dia nggak kenal properti ini. Ini karena kita belum daftarkan di props di sini. Kita perlu registerkan props, kemudian nama variabelnya. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada 2 blok artikel. Yang padahal saya sebelumnya cuma mengcopy satu bagian atau blok artikel sini. Artinya ini sudah di looping sesuai dengan data yang ada di database. Kita tinggal menyesuaikan entah judul, entah autornya dan seterusnya. Contohnya kita sesuaikan untuk yang pertama adalah judulnya dulu ya, misalnya. Judulnya ini kita ganti dengan seperti ini.
post.title. Apakah sesuai? Kita cek di database. Ya, sesuai sudah berarti. Dan kita sesuaikan juga untuk yang namanya. Namanya adalah post.user. Ini sesuai dengan struktur JSON yang kita buat ini. Jadi post, kemudian user, kemudian name. Ini kita cek. Ya, sudah berubah sesuai dengan data. Kemudian publish on, ini kita juga dapatkan dari sini. Post, kemudian publish add. Ya, ini untuk formattingnya nanti belakangan. Kemudian itu untuk bodinya kita bisa ambil dari sini. Post.body. Ya. Oke, sudah. Jadi data-data ini sudah sesuai dengan yang ada di database atau tabel post. Oke, yang belum adalah link-linknya harus kita sesuaikan juga. Jadi nantinya kita siapkan dulu untuk linknya di sini. Nanti linknya akan kita buat seperti ini. Misalkan untuk title ini adalah kita tidak menggunakan href tapi menggunakan inertial link. Kita menggunakan inertial link. Kayak gini. Nanti URL-nya adalah penulisannya. Sorry. Penulisannya adalah begini. Kemudian blog. Kemudian nanti misalnya kayak gini. Blog, kemudian parameternya adalah slug. Jadi tinggal post, kemudian slug. Kita coba refresh. Nah, kalau di sini kalau kita lihat not found karena kita belum buat detailnya. Kita akan buat nanti di lain waktu. Oke, kita sesuaikan dulu aja ini. Initial link. Ini juga sama. Dan untuk continue reading-nya juga sama. Oke. Jadi untuk ini nggak perlu. Nah, untuk untuk author kita juga bisa tambahkan inertial link. Tapi beda ini. Beda URL misalnya. Jadi misalnya saja nanti blog kemudian slash user slash atau ya user aja, user kemudian slash post user kemudian ID. Ini harusnya mungkin lebih bagus pakai username, tapi
kebetulan kita nggak punya kolom username kemarin, kita cuma punya nama dan ID yang bisa kita jadikan parameter di sini. Tapi kalau nama kayaknya banyak spasinya, jadi nggak perlu, jadi kita menggunakan ID aja sementara. Ini error inertial link. Kemudian apalagi yang belum? Judul sudah, kemudian link-linknya sudah sesuai, tombolnya juga sudah. Berikutnya adalah, oh ya, kategori. Kategori ini agak beda sedikit, kita perlu looping, karena kategori nanti banyak, bisa lebih dari satu postingan. Kita akan ubah sedikit. Ini sama harusnya. Linknya ini kita gunakan ini, tapi kita perlu looping kategorinya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Kita looping v4, kemudian kategori index. Ini untuk nanti kita membuat separator, jadi kita perlu ngecek indeksnya. In post.categories. Kemudian nanti ada pengecekan di sini. Jadi vif index lebih besar dari 0, nanti ada komanya kayak gini. Nah, kemudian ini kita copy ke sini, copy di dalamnya, menggunakan inertial link juga. Nanti adalah kategori name. Dari sini nanti misalkan kategori slash post slash kategori dot slug. Kita perlu tambahkan key juga. Kategori dot slug ini. Nah, kita coba. Kenapa ke bawah seperti ini? Mungkin kita nggak perlu ini. Oke, masih sama. Kita hilangkan kelasnya. Ini masih sama.
Masih sama juga, kita hilangkan aja kelasnya ini. Atau kita taruh di luar misalnya. Kita kembalikan ini. Ini kita jadikan div saja. Kita jadikan div di sini. Oke, tampilannya sudah cukup bagus untuk kategorinya dan juga link-linknya sudah kita sesuaikan. Entah itu link nanti ke detail post ataupun juga nanti filter post berdasarkan user, berdasarkan kategori dan seterusnya. Oke, footernya ketinggalan, belum di copy. Footer. Footernya nanti kita cukup dari sini aja. Kita taruh di up layout. Kemudian kita taruh di block layout. Kita taruh di sini. Di sini. Ya, setelah ini, setelah kontainer. Kalau salah ya. Setelah kontainer harusnya. Oke, benar, setelah kontainer kita taruh di sini. Tapi kita nggak perlu yang ini, gambar-gambarnya bikin berat. Ini kita hilangkan saja. Kita refresh. Oke, jadi muncul footernya juga. Baik, saya kira sampai di sini untuk kesempatan kali ini kita sudah bisa menampilkan list postingan di home blognya, dan juga kita sudah menyesuaikan data-data sesuai dengan yang ada di database, dan link-linknya juga sudah kita siapkan untuk link ke detail post, link ke filter post by user, by kategori dan seterusnya. Ya, mungkin secara codingan masih berantakan karena juga ini pertama kali saya belajar Vue, khususnya di Laravel juga. Tapi ya sejauh ini cukup enjoy. Jadi kita lanjutkan lain waktu untuk bagian detailnya.